Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raudatul Jamila dengan NIM 22031032. Sebelumnya terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ria Anggriani MPD selaku dosen pengampu. Kemudian saya di sini akan menampilkan video pembelajaran tentang Trichinella spiralis atau biasa yang kita kenal dengan cacing otot. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang yang pertama, klasifikasi dari Trichinella spiralis, kemudian morfologi dan siklus hidupnya, lalu yang ketiga, patologi dan gejala klinis penyakit yang disebabkan oleh Trichinella spiralis, kemudian epidemiologi penyakit yang disebabkan oleh Trichinella spiralis, kemudian yang terakhir itu habitat, distribusi, pencegahan, dan pengobatannya. Baiklah teman-teman, materi pertama yang akan kita bahas yaitu klasifikasi dari Trichinella spiralis, di mana kingdomnya itu Animalia, phylum Nematoda, kemudian kelas Adenopora, dan ordernya itu Trichocephalida, dan familinya Trichinelloida, dan genusnya itu Trichinella, sementara spesiesnya itu adalah Trichinella spiralis. Baiklah, pada materi yang kedua itu ada morfologi dan siklus hidup, di mana nematoda ini relatif kecil dengan ukuran 1,4 sampai 1,6 mm dan juga ujung posterior tubuh tumpul dan memiliki papila kopulasi yang besar berbentuk kerucut pada setiap sisi anus, panjangnya sampai 4 mm, ujung posterior tumpul dan anus terminal. Kemudian nematoda ini berukuran sangat mikroskopis saat masih dalam tahap larva. Pada Trichinella spiralis ini terdapat perbedaan bentuk antara yang betina dan yang jantan, di mana betina ukurannya itu 2-4 mm, ekornya tumpul, sedangkan yang jantan ukurannya 1,5 mm. Pada bagian posterior, di sekitar kloaka terdapat 2 papila. Pada cacing jantan, bagian ekor terdapat caudal appendages. Nah, pada jantan juga memiliki bursa yang menonjol yang berperan dalam perkawinan. Mereka memiliki penampilan ujung berbentuk Y dengan beberapa pembekakan kecil di antara dua cabang atau ekstensi Y. Kemudian ada siklus hidupnya, di mana itu pertama itu makan daging mentah, di mana ini adalah awal dari masuknya nematoda ke dalam tubuh manusia, di mana manusia itu terinfeksi karena memakan daging mentah atau setengah matang dari hewan yang menular, terutama babi, babi hutan, dan beruang. Daging tersebut mengandung kista berisi larva infektif yang masih hidup, dan kemudian itu terjadi eksistasi di lambung, di mana setelah kista masuk ke dalam lambung, terjadi eksistasi, dan larva yang keluar kemudian masuk ke usus kecil menembus mukosa. Kemudian dia akan dewasa di usus kecil. Ketika dia masuk ke usus kecil, menembus mukosa, dan menjadi dewasa dalam 6-8 hari. Kemudian cacing betina dewasa melepaskan larva yang bisa bertahan hidup sampai 6 minggu. Larva yang baru lahir berimigrasi melalui aliran darah dan jaringan tubuh, namun akhirnya hanya bertahan di sel otot rangka lurik. Larva menkista penyakit sepenuhnya dalam 1-2 bulan, dan tetap hidup hingga beberapa tahun sebagai parasit intraselular. Larva yang mati akhirnya diserap kembali oleh tubuh. Siklus ini terus berlanjut hanya jika larva menkista dicerna oleh karnivora lain. Materi ketiga yaitu patologi dan gejala klinis penyakit yang disebabkan oleh Trichinella spiralis, di mana yang pertama itu ada patologisnya, di mana gejala gastrointestinal yang merupakan gejala pertama trichinellosis. Gejala ini biasanya muncul dalam 2-7 hari setelah konsumsi daging mentah atau setengah matang. Gejalanya meliputi nyeri perut, diare, mual, dan muntah. Yang kedua itu diagnosisnya, di mana diagnosisnya biasanya dilakukan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan otot. Pengobatan trichinellosis biasanya menggunakan obat-obatan antiparasit seperti mebendazole atau albendazole.
Yang keempat ada epidemiologi penyakit yang disebabkan oleh Trichinella spiralis. Yang pertama, di mana distribusi global, di mana Trichinellosis dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah dengan kebiasaan mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Materi yang kelima itu ada habitat, distribusi, pencegahan, dan pengobatan. Yang pertama itu ada habitat, di mana habitatnya di usus halus. Di usus halus, sista akan terbuka dan larva akan keluar. Larva akan menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah. Larva akan berimigrasi ke berbagai organ tubuh seperti otot, rangka, jantung, paru-paru, dan otak. Di organ ini, larva akan berkembang menjadi dewasa dan membentuk sista baru. Sista yang mengandung larva dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dalam tubuh manusia. Yang kedua ada distribusi, di mana cacing Trichinella spiralis tersebar luas di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang penduduknya makan daging babi yang tidak dimasak sempurna. Misalnya, dipanggang atau dimakan dalam keadaan mentah atau setengah matang. Di Eropa dan di Amerika, parasit ini banyak dijumpai, sedangkan di Asia pernah dilaporkan dari Thailand, Syria, dan India. Yang ketiga itu ada pencegahan. Untuk mencegah penularan trichinosis, harus dilakukan pemeriksaan daging babi yang akan dijual, memasak daging babi dengan sempurna sebelum dimakan, dapat mengurangi penyebaran trichinosis. Kemudian dengan membekukan daging babi, dan daging lainnya juga dapat membunuh cacing. Kemudian yang terakhir itu ada pengobatan. Dalam pengobatan penyakit trichinosis, diperlukan pertimbangan pemberian obat simptomatik, misalnya analgetik, antipiretik, sedatif, sehingga keluhan atau gejala dapat dikurangi. Gejala ini dapat dikurangi dengan memberikan obat yaitu albendazole selama 3 hari, kemudian mebendazole 5 hari, atau Farintel selama 5 hari. Kemudian ini referensi yang digunakan selama penyusunan video pembelajaran. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang Trichinella spiralis. Maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.